Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Pak Roy. Hari ini kita akan membahas soal tentang lingkaran. Di sini ada sekitar 18 soal yang akan kita kerjakan tentang lingkaran dengan submateri yang berbeda-beda. Jadi dari yang menentukan panjang jari-jari sampai nanti ada jari-jari lingkaran dalam, lingkaran luar, kemudian panjang garis singgung, ada sudut dalam, ada sudut tali busur, luas juring, dan lain-lain. Oke. Sebelum kita bahas 18 soal, jangan lupa subscribe, like, komen, kemudian share ke teman-teman yang lain. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Oke, di sini memang ada dua nomor. Sebelum saya membahas, di sini ada dua nomor, yaitu nomor yang merah sama nomor hitam. Jadi yang hitam ini adalah soal yang sesungguhnya, nomor sesungguhnya. Yang merah ini adalah soal yang saya urutkan. Jadi yang hitam itu nggak urut ya, 3, 4, 9. Nah, sementara saya kasih merah supaya nanti lebih enak. Oke, langsung saja kita bahas nomor 1. Nomor 1 ya, yang merah yang saya baca ya. Oke. A, B, C, D, E, F adalah segi 6 beraturan terletak di dalam lingkaran dengan pusat O. Jika panjang OP, langsung kita transfer di sini. Jika panjang OP-nya itu adalah 8, OP-nya 8, maka panjang jari-jari lingkaran adalah panjang jari-jari lingkaran. Oke. Berarti kita mencari OC atau OD gitu ya. Nah, sebelumnya kita akan menghubungkan OC dulu, OC sama OD, sehingga di sini membentuk segitiga. Segitiga yang terbentuk adalah segitiga sama kaki. Kenapa? Karena OC dan OD ini adalah sama. Kenapa sama? Karena dia adalah jari-jari, otomatis sama, nggak mungkin nggak sama ya. Maka dia segitiga sama kaki. Kemudian kalau kita lihat, karena dia di sini ada segi 6, sudut dalam lingkaran kan 360 derajat. 360 derajat kita bagi dengan 6 karena segi 6. Berarti ketemunya 60 derajat. Maka ketemunya sudut O ini adalah 60 derajat. Karena sama kaki, maka di sini juga harus sama. Nah, yang mengakibatkan di sini juga 60 derajat. Sehingga yang tadinya segitiga OCD, maka sekarang akan menjadi segitiga sama, yang tadinya segitiga sama kaki, sekarang akan menjadi segitiga sama sisi. Nah, jadi OCD ini segitiga sama sisi karena sudutnya adalah 60 derajat semuanya. O-nya 60 derajat, C-nya 60 derajat, dan D-nya juga 60 derajat. Nah, kemudian karena OP-nya sudah diketahui 8, maka kita misalkan saja di sini adalah X. Misalkan kita ketahui di sini adalah X, maka PC karena dia setengahnya, maka dia adalah setengah X. Maka didapatkan pada segitiga OCP, segitiga OPC ya. Saya transfer ini ya. Jadi OPC, tujuan kita mencari OC ya. Karena OP-nya sudah ada 8, kemudian OC-nya PC ya. PC-nya setengah X, PC-nya setengah X, kemudian OC-nya adalah X. Kita akan mencari X. Oke, langsung saja. Kita pakai kalkulus biasa ya. Maka di sini adalah 8 kuadrat. Ini akan sama dengan X kuadrat dikurangi dengan setengah X kuadrat. 8 kuadrat 64 sama dengan X kuadrat min 1/4 X kuadrat. Di sini karena tidak ada angkanya, maksudnya ada angkanya 1, karena di sini penyebutnya 4, maka 4/4 ya. Jadilah di sini 3/4, karena di sini 4/4 dikurangi 1/4 jadi 3/4 X kuadrat sama dengan 64. Nah, kita dapatkan untuk mencari X kuadrat, maka 64 kalikan 4 dibagi 3 ya. Maka untuk mencari X nya adalah kita di sini, untuk mencari X kuadratnya maka sama dengan akar dari 64 kalikan 4 per 3.
Nah, 4 bisa keluar jadi 8, kemudian 4 bisa keluar jadi 2, 3-nya tidak bisa keluar jadi akar 3. Maka kita rasionalkan karena nggak boleh ada akar 3 di bawah. Nah, jawabannya 8 kali 2, 16. 16 per akar 3 kali akar 3, 3 akar 3. 16 per 3 akar 3. 16 per 3. Jawabannya adalah D. Nah, sampai sini paham ya? Kemarin ada yang bertanya juga, Pak, apakah di sini ada plus minusnya? Memang sebenarnya ada plus minusnya di sini. X sama dengan plus minus akar gitu ya. Cuma karena kita di sini berbicara panjang, maka tidak mungkin sekali kalau panjang sisi bernilai negatif. Ya. Jadi kita pilih yang positifnya langsung ya. Yang X di sini. Oke, next nomor 2. Pada gambar di atas diketahui AB 28, langsung kita transfer ya. AB 28, AB-nya 28, kemudian BC-nya, ini B ya, BC-nya adalah 21. Panjang jari-jari lingkaran O adalah, panjang jari-jari lingkaran, jari-jarinya. Nah, ada suatu teori yang mengatakan bahwa sudut keliling ini yang menghadap sudut keliling ini yang menghadap diameter, dia adalah siku-siku. Nah, berarti dia siku-siku. Karena dia siku-siku, masih ingat kemarin kita transfer sini ya. Maka nanti di sini adalah BCA, kemudian BC-nya 21, AB-nya 28. Masih ingat ya, untuk mencari penggunaan triple Pythagoras, kemarin sudah saya sebutkan. Caranya adalah silakan dibagi dengan yang paling besar 7. Bagi 7 3, bagi 7 4, 3 4 ada 5, 5 kali 7 35. Nah, di sini AC-nya ketemu 35. AC-nya udah ketemu 35, maka untuk mencari jari-jarinya doang, ini adalah 35 dibagi dengan 2, ketemulah 17,5. Nah, jawabannya adalah C. Paham ya? Matematika mudah merakyat. Bagi yang masih belum lihat YouTube saya yang tentang penggunaan triple Pythagoras, bisa di searching di internet. Ada penggunaan triple Pythagoras. Nanti biar cepat, biar tidak menggunakan triple Pythagorasnya ya. Biar tidak menggunakan Pythagoras tapi menggunakan yang angkanya langsung, yaitu triple Pythagoras. Nomor 3, beberapa pohon mawar ditanam di sekeliling sebuah taman berbentuk lingkaran. Diameter taman itu adalah 63 dan jarak antar dua pohon mawar yang berdekatan adalah 3 meter. Jika pi adalah 22/7, maka banyak pohon mawar di sekeliling taman itu adalah untuk mencari banyak pohon mawar, bisa sebenarnya ya. Banyak pohon itu tinggal untuk mencari ini adalah keliling lingkaran dibagi dengan jaraknya. Nah, keliling lingkaran itu sendiri adalah rumusnya 2pi r. Jaraknya tadi sudah ketemu 3 meter. Maka 2pi-nya adalah 22/7, r-nya karena di sini diketahui diameter, hati-hati yang diketahui diameter. Di sini berarti 63, kita buat aja 63/2. Nah, ini kan desimal ya. Jadi jangan dibuat desimal, biarkan aja 63/2 per 3. Kita lakukan pencoretan. 7 bagi 6 3, bisa ya. 7 kali 9 ya. 9 kali 7 63 ya. Kemudian 2 dengan 2 coret, 9 dengan 3 3, maka jawabannya nanti adalah 22 kali 3 6 ya. 6 ya, jawabannya adalah 66 kata. Oke, kalau kita sudah tahu konsepnya, insya Allah gampang ya konsepnya ya. Bahwa banyak pohon sama dengan keliling lingkaran dibagi dengan jarak. Kemudian next nomor 4. Ali mengendarai sepeda yang panjang jari-jari rodanya 28 cm. Jika roda sudah berputar 80 kali, jarak yang ditempuh adalah. Nah, kalau jaraknya ditempuh, ini rumusnya kalau jarak tempuh itu rumusnya adalah n itu
berapa kali dia berputar dikali dengan keliling lingkaran. N-nya adalah berputarnya 60 kali, keliling lingkaran bisa 2, I-nya adalah 22/7, R-nya 28. Maka kita pakai coretan 28 bagi 7 ketemu watt ya. Berarti 80 kali 2 80 kali 2 160 sama dengan 160 dikali dengan 22 kali 4 16 kali 88 16 kali 8 kali 6 48 nyimpen 4 ya 8 12 8 kali 6 sama berarti ya 821 maka 8031 berapa sebentar 8 sama 10 nyimpen 1 ya tadi ya ini 4 ya oh ya 1408 1408 kemudian tambahin 0 karena 0 nya masih belum ada ya, maka ini cm jadikan meter berarti 140,8 meter 140,8 meter. Jawabannya adalah C. Oke, paham ya? Next nomor 5 kita transfer ke sini. Nomor 5, perhatikan gambar lingkaran di samping. Jika O pusat lingkaran dan panjang OV 21, panjang OP di sini adalah 21, maka panjang busur kecil PQ. Untuk mencari panjang busur PQ, rumusnya ada sudutnya 60 per total 360 derajat kalikan dengan keliling lingkaran. Maka nanti di sini 1/6 keliling lingkaran sendiri 2 pi-nya adalah 22/7, R-nya OP tadi 21 per 6 ini ya. Kita lakukan pencoretan 21 bagi 3 21 bagi 7 3 maaf ya, kemudian 2 kali 3 6 coret dengan dia, maka jawabannya adalah 22. Ya. Matematika mudah merakyat. Oke, next nomor 6. Nomor 6 langsung kita transfer informasinya. Perhatikan gambar, diketahui AOB ini sudutnya adalah 120 derajat. Kemudian BOC ini 150 derajat. Dan luas juring AOB luasnya ini adalah 84 cm persegi. Luas juring BOC, oh ini pakai perbandingan biasa ya. Jadi perbandingan biasa, sudut AOB dibanding dengan sudut BOC sama dengan luas juring AOB banding luas juring BOC. Perbandingan seperti ini, sudut banding sudut, luas banding luas. Sudutnya adalah 120 derajat per 150 derajat sama dengan luas juringnya 84 per X kan. Maka coret, kemudian 12 bagi 15 bagi dengan 3 4 5 ya, bagi 4 habis, bagi 4 berapa, 21 ya, maka kali silang, X nya sudah ketemu, X kali 1 X 21 kali 5 21 kali 5 berapa ini, 21 kali 5 10 ya, 105. Jawabannya adalah B. Oke, paham? Next nomor 7. Jika diketahui besar sudut DBC ini adalah 110 derajat. Kemudian perbandingan besar sudut antara BAE 4/5, berarti ini saya misalkan 4x. Kenapa pakai X? Karena perbandingan AED 5x. Oke.
Maka besar sudut BDE adalah BDE, tujuan kita adalah BDE, tujuan kita adalah yang ini ya. Oke, tujuan kita adalah yang ini. Langsung saja. Di sini kita tahu bahwa kalau di sini 110 maka pelurusnya adalah 70. Ya, ini kan pelurus ya. Oke. Terus kita tahu bahwa sudut 4 tali busur itu yang berhadapan itu adalah kalau dijumlah 180. Bukan sama ya, tapi kalau dijumlah 180. Maksudnya apa? Maksudnya di sini adalah sudut E kalau kita jumlah dengan sudut B itu sama dengan 180 derajat. Nah, yang berhadapan kalau dijumlah sama dengan 180 derajat. Maka sudut E di sini adalah 5x tambah dengan sudut B-nya 70 sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 70-nya pindah ke kanan sehingga dikurangi 110 ya. Maka x sama dengan 110 bagi dengan 5. Masih ingat cara cepatnya? Bilangan dibagi 5 kasih koma, tambahkan dia sendiri. Jadi kasih koma di sini ya, kemudian tambahkan dia sendiri 11 dibagi 2. Nah gitu. X-nya sudah ketemu. Maka untuk mencari sudut A, sudah tahu ya, sudut A berarti 4. Maka nanti di sini sudut A-nya adalah 4x. Maka 4 kali 22 jadinya adalah 88. Nah, karena yang ditanya adalah bukan sudut A, yang ditanya adalah sudut D. Sudut D, ingat tadi sudut A tambah sudut D sama dengan 180 derajat. Berarti untuk mencari sudut D 180 derajat dikurangi dengan 88 derajat. Berarti ini ketemu 92 derajat. Oke, jawabannya adalah C. Nah, seperti itu matematika mudah merakyat. Next ke nomor 8. Perhatikan gambar di bawah, tentukan nilai X dan Y. Ini konsepnya sama ya. Jadi jumlah dua sudut yang berhadapan pada segi 4 tali busur adalah 180 derajat. Konsepnya sama, berarti kita jumlah di sini 2x tambah 3x ya, gitu ya. Jadi di sini kita tahu bahwa 2x ditambah dengan 3x itu sama dengan 180 derajat. 5x sama dengan 180 derajat, maka x-nya sama dengan 180 dibagi 5 dikasih koma, 18 sama 18 86 36 ya. Nah, kemudian untuk mencari ini selanjutnya adalah 35 ditambah 5y gitu ya. 35 ditambah dengan 5y sama dengan 180. 5y sama dengan 180 dikurangi 35, berarti y sama dengan berapa? 5, ini tinggal 7 lagi 3, 14 bagi dengan 5, maka 14 sama 14 28, 29. Nah, di sini pertanyaannya adalah nilai X sama nilai Y. Nilai X adalah 36, nilai Y adalah 29. Jawabannya adalah B, 36 sama 29. Sampai sini paham ya? Matematika mudah merakyat. Oke, nomor 9 lanjut. Sudut DFE nomor 9 ya. Oke. Nomor 9, sudut DFE besarnya 70 derajat. DFE 70 derajat. Oke. Kemudian DPE adalah 5x min 10. Tentukan nilai X. Nah, di sini ada hubungan sudut kelilingnya itu F sama sudut pusat yaitu P. Nah, sudut pusat ini adalah 2 kali sudut keliling. Maka kalau di sini 70, maka di sini harusnya adalah 140. Nah, 140 kemudian dihubungkan dengan informasinya itu sama dengan berapa? 5x min 10. Berarti 140 sama dengan 5x min 10. Maka 5x sama dengan min 10 pindah ke kiri, jadi ditambah ya. Maka untuk mencari x 150 dibagi dengan 5,
X-nya adalah 15 tambah 15 30. Nah, gitu jawabannya adalah A ya. Oke, sampai sini paham ya. Kemudian nomor 10. Nah, ini hampir sama dengan teori tadi ya. Sudut keliling yang menghadap diameter itu adalah 90 derajat. Oke. Sudut ABC besarnya 2 kali CAB. Sudut ABC Jadi ini itu besarnya 2 kali CAB. CAB misalkan adalah X, maka di sini adalah 2X. Maka kita jumlahkan saja ya, TR-nya gitu ya. Kita jumlahkan, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180 derajat. Maka 2X ditambah dengan X ditambah dengan 90 derajat sama dengan 180 derajat. 3X sama dengan 90 pindah ke kanan, dikurangi jadi 90 derajat ya. Maka X-nya sama dengan 30 derajat. Nah, karena yang ditanya adalah ABC adalah 2X. Sudut ABC di sini besar. Sudut ABC adalah 2X, maka nanti 2 kali 30 jawabannya adalah 60 derajat. Jawabannya adalah C. Oke. Next, nomor 11. Dari gambar di atas, sudut ATD ini adalah yang di sini ya. ATD ini adalah 116. Besar sudut AOC 92. Kita buat garis baru di sini. Nah, AOC ini adalah 92. Nah, besar sudut BOD adalah, nah ini hati-hati karena yang diketahui di sini ATD, maka kita butuh informasi yang sebenarnya yang kita cari adalah BTD. Jadi BTD ini adalah pelurusnya, karena pelurus berarti ATD kan lurus ya. Maka karena 116 di sini adalah nomor 11 saja. Oke. Ini 116 ditambah berapa? Ada 180, berarti 64 ya. Oke. Nah, untuk mencari ini kan namanya sudut dalam tali busur. Maka rumusnya sebenarnya yaitu 64 itu sama dengan sudut AOC ditambah sudut BOD dibagi dengan 2. Nah, 64 kali 2 8, 128. Sudut AOC nya sudah ada 92, maka sudut BOD nya nanti ketemu. Nah gitu. Maka sudut BOD ya, maaf, ini BOD, maka sudut BOD nya adalah 128 dikurangi dengan 92. Sudut BOD nya ketemu 8 kurangi 2 6, 12 plus 9 adalah 36 ya. Nah, jawabannya adalah 36. Oke, paham ya? Matematika mudah merakyat. Oke, nomor 12 ya, nomor 12. Oke. Nomor 12, tentukan besar sudut AED jika sudut AOD-nya 85, sudut AOD-nya 85, kemudian BOC-nya 35 derajat. Yang ditanya adalah AED. Nah, ini mudah kali ini. Tinggal masukkan rumus juga sama ya. Sama dengan tadi, hanya saja sudut apa tadi? AED. Nah, jadi kurangi ini. Berarti 85, kalau di luar berarti dikurangi ya, dikurangi berapa, 35 ya, dikurangi 35 dibagi dengan 2, 50, 8 kurangi 35 ya, dibagi dengan 2, maka jawabannya adalah 25 derajat. Oke, jawabannya adalah B. Oke, ada solusi ya. Masih semangat. Oke. Next ke nomor, bener ya, kita cek lagi
Kita cek ulang ya. 5 dikurangi 5 0, 8 kurangi 3 50, 50 bagi 2 adalah 25. Benar ya? Oke. Next nomor apa lagi nih? Nomor 13. Perhatikan gambar di bawah ini. Panjang peki, ini peki ya, ini ya, peki. Nah, karena ini adalah garis yang bersentuhan dalam, maka saya buat seperti ini nanti biar enak, biar nanti lebih mudah. Tambahkan ke sana. Nah, gini. Nanti yang kita pakai yang ini ya. Bentar. Jadi kita pindah ke sana. Ini kita pindah. Nah, seperti ini. Maka panjang PQ kan garis ini kan berarti diwakili oleh PB. Jadi yang kita pakai nanti yang segitiga yang ini. Nah, segitiga yang ini. Panjang PQ itu adalah 20, maka PQ kan di sini, maka di sini yang 20. Kemudian AB-nya 25, AB-nya 25 dan AP-nya 9. Kecil ini ya. Kecil ini adalah 9. Perbandingan luas lingkaran berpusat di A dan luas lingkaran berpusat di B adalah masih ingat penggunaan teori Pythagoras. Jadi kita langsung garisnya di sini ya. Garisnya di sini. Maka kita buat segitiga giginya. Di sini ada 25 sama ini berarti dibagi dengan 5 ya, dibagi dengan 5. Ada 4, ada 5, di sini ada 3 kali 5 berarti 15. Jadi total di sini harusnya 15. Karena di sini 9, maka ini ada ketemu 6. Nah, karena panjang ini 6, otomatis yang jari-jari kecil ini 6. Nah, jari besarnya 9. Nah, mudah ya. Sekarang ternyata intinya bukan jari-jarinya, tapi luas lingkaran yang berpusat di A sama di B. Jadi luas A banding dengan luas B. Luas A adalah pi R kuadrat, R-nya adalah 99, pi 6 kali 6. Pi-nya bisa dicoret, 9 dengan 6 bagi 3, 2 bagi 3, 32, maka jawabannya adalah 9/4. Oke. Maka perbandingannya 9/4. Bisa dipaham ya? Matematika mudah, rakyat. Oke, next kita lanjut. Nah, nomor 14 ini juga sering sekali keluar. Biasanya di buku-buku banyak rumusnya juga, tapi di sini saya mencoba nggak pakai rumus ya. Sebenarnya di sini pakai nalar bisa. 8 buah roda dililit dengan tali seperti gambar berikut. Masing-masing roda diameternya 14. Tentukan panjang tali yang melilit roda tersebut. Jadi logikanya gini. Panjang tali yang di sini, panjang tali yang di sini itu kan sama saja. Nah, kita buat gini. Nah, maka di sini kan satu jari-jari ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 jari-jari. Kemudian berarti di sini juga sama. Ini juga 6 R. Kemudian kita cari yang di sini. Ini 1, 2. Berarti 2 R. Ini juga sama, yaitu ini juga sama 2R. 2R. Maka totalnya adalah berapa R? 6 tambah 6 12, 13 14 15 16. Maka nanti untuk mencari panjang tali itu berarti berapa tadi? 16 ya. 16 R ditambah, nah ini kan belum kita hitung. Tadi kan kita hanya menghitung yang di sini, di sini, di sini sama di sini ya. Nah, tinggal yang ini yang belum. Tinggal yang 1, maaf ini aja. Tinggal 1, 2, 3, 4. Kalau kita hubungkan ternyata itu adalah satu lingkaran, berarti tambah dengan lingkaran. Maka rumusnya jadi 16 kali jari-jarinya diameternya 40 dan jari-jarinya adalah 7 ya. Ditambah dengan lingkaran 2 per 7, R-nya adalah 7 juga, 77 habis, maka ini adalah 44. 7 kali 6, 2, 4,
7, 11 ya. Maka jawabannya adalah 44 tambah ini. Berarti 4 tambah 2, 6, 4 tambah 1, 5, 1, 1, 5. Nah, jawabannya seperti itu ya. Sampai sini paham? Matematika mudah merakyat. Oke, lanjut ke nomor 15. Lanjut ke nomor 15. Di sini hampir sama, nomor 15. 1, 2, 3, 4. Nah, tinggal 4 soal. Ayo, harus semangat ini. Tinggal 4 soal. Nomor 15 teorinya sama dengan tadi. Kita sebenarnya nggak usah rumus, nggak masalah. Jadi ini kita hubungkan seperti ini. Maka di sini kan jari-jari, di sini jari-jari, maka di sini adalah 2R. Sama, ini juga gitu. Maka ini 2R. Kita hubungkan juga. Maka ini 2R. Nah, tinggal kita tambahkan yang di sini 1, 2, 3, dan sisanya ini pasti satu keliling lingkaran ya. Sehingga nanti untuk mencari panjang tali itu 2R, 2R, 2R jadi berapa? 6R. Tambah dengan keliling lingkaran. 6R nya adalah diameternya 7 berarti. Diameternya 14, 7. 2 pi 22 per 7 kali 7 habis 44. 6 kali 7 42. 4 tambah 2 6, 4 tambah 4 8 86. Nah, seperti itu. Bisa ya? Matematika mudah merakyat. Jadi kita tidak perlu menghafalkan rumusnya sebenarnya. Kita bisa mencari sendiri pakai konsep seperti tadi ya. Nomor 49, panjang garis singgung persekutuan dalam dua buah lingkaran 12 dan jarak kedua pusatnya adalah 13. Jika panjang jari-jari salah satu lingkaran adalah 2, maka panjang jari-jari lingkaran yang lain adalah. Nah, ini kan teori Pythagoras. Ini kalau kita menggunakan konsep panjang garis singgung lingkaran, maka akan terlalu lama nanti. Kita pakai gini aja, ini 12, ini 13 ya. 12, 13. Nah, hafalan kita 12, 13 pasti ada 5. Maka jawabannya nanti 5. Nah, kita lihat kalau luar nanti berarti jari-jarinya kita kurangi, kalau dalam maka jari-jarinya kita tambah. Di sini panjang garis singgung persekutuan dalam. Nah, di sini ada kata-kata dalam. Kalau dalam berarti kita tambah. Karena sudah diketahui 2, nah 2 ditambah berapa? Ada 5, maka jawabannya adalah 3. Jawabannya seperti itu. Bisa dipahami ya? Oke. Next, nomor 17. Tentukan selisih keliling segitiga dan keliling lingkar. Tentukan selisihnya ya. Tentukan selisih keliling segitiga dan keliling lingkaran pada gambar berikut. Oh, selisihnya gitu. Nomor 17. Oke. Kita langsung saja, berarti untuk mencari R yang kecil ya. R kecil berarti R dalam. Nah, untuk mencari sebentar. Untuk mencari R dalam, R kecil saya coba R kecil karena R di dalam. R kecil berarti rumusnya adalah luas segitiga dibagi dengan keliling setengah keliling segitiga. Luas segitiga kita cari ini dulu panjangnya. Di sini kita pakai bantuan triple Pythagoras, dibagi dengan 4 ada 3 bagi 4 5, berarti ini ada 4 kali 4 16, berarti sini 16 ya. Luas segitiga berarti setengah kali alasnya 16 kali tingginya adalah 12 per S itu adalah setengah dari keliling dari segitiga. 20 tambah 16 tambah 12. Di sini kita bisa mencoretnya setengahnya, kemudian kita tulis dulu aja 16 kali 12, mungkin bisa dicoret nanti. 20 tambah 16 tambah 12, 6 tambah 2 8 ya. Kemudian 1 2 3 4 8. Nah, benar bisa dicoret. 12 dengan 48 adalah 4, 16 dengan 4 adalah 4. Jawabannya adalah 4. Itu R kecil ya. Nah, pertanyaannya di sini adalah keliling segitiga sama keliling lingkaran. Kita harus cari keliling segitiga dulu ini berarti.
Oke, keliling segitiga tadi sudah ketemu ya. Kita cari lagi aja. 20 ditambah 16 ditambah 12. Tadi ketemu 10, 20, 48. Oke. Kemudian keliling lingkarannya itu adalah 2 pi, R-nya pi R. 4 kali 2 8, maka nanti kita hitung dulu. Kita ratakan dulu ya. 3,14 kali 4 kali 2 8. Kita bagi 8 kali 4 32 8 10 11 simpan 1 lakukan 3 2 4 2. Maka tadi jawabannya adalah 25,12. Karena ini kita adalah selisih, langsung aja kita selisihkan di sini. Karena di sini nggak ada komanya, kita anggap koma 0,0, maka 0 kurangi 2 ini ada 10, 8, ini 9, 9 kurangi 1 berapa? 8 ya, 8. Kemudian 8 tinggal 7, 7 kurangi 5, 2, 4 kurangi 2, berarti jawabannya adalah 22,88. Jawabannya adalah A. Oke, bisa dipahami ya. Terakhir, lumayan memang. Diketahui bahwa panjang AB ini adalah 10, kemudian BC-nya 6 dan AC-nya adalah 8. Adalah triple Pitagoras. Ini salah ketik ya. Kemudian perbandingan jari-jari lingkaran dalam dan lingkaran luar dari gambar di atas adalah. Nah, banyak soal ketika ditanya perbandingan itu kemudian kita mencari jari-jari lingkaran dalam dulu, kemudian jari lingkaran luar, kemudian kita perbandingan. Hal itu akan memperlama kita mengerjakan soal itu sendiri. Nah, cara cepatnya bagaimana? Langsung saja kita cari. Langsung kita dempetkan di sini jari-jari lingkaran dalam dibanding dengan jari-jari lingkaran luar. Nah, R kecil banding R besar. R kecil sendiri rumusnya adalah, masih ingat, luas segitiga dibagi dengan S. Kemudian R besar sendiri rumusnya adalah sisi segitiga itu sendiri dikalikan dibagi dengan 4 kali luas segitiga. Nah, seperti ini. Luas segitiga setengah, kita cari dulu ya. Maka nanti ini luas segitiga 6 kali 8 dibanding dengan setengah 10 tambah 6 tambah 8 banding yang besar A kali B kali C, 10 kali 6 kali 8 dibagi dengan 4, luas segitiga setengah, alasnya 6 kali 8. Nah, seperti itu ya. Maka nanti kita bisa mencoret semuanya habis ya. Kemudian 68 4 setengah 2, kita tulis dulu nanti biar lupa. Berarti R kecil banding R besar sama dengan 6 kali 8 dibagi dengan 6 tambah 8 berapa ini? 6 tambah 8 14, 24 ya. 24 dibanding dengan 10 per 2. Nah, ini bisa kita catat lagi. 8 dengan 24 1 3, 6 dengan 3 2, 10 dengan 2 5. Nah, sudah ketemu, berarti 2 per 5. Mudah ya. Nah, dengan ilmu pencoretan seperti ini akan lebih mudah. Kita nggak perlu mencari R kecilnya berapa, R besarnya berapa, kemudian nanti kita perbandingkan sehingga kita sederhanakan lagi. Nah, itu terlalu lama nanti. Langsung saja kita coret, kita jadikan satu, langsung selesai. Oke, paham sampai sini? Matematika mudah, merakyat. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman yang lainnya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.